Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Sri Mulyati, perwakilan dari kelompok 4 yang bertemakan sejarah kodifikasi hadis dan bersubjek perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Mengkaji sebuah hadis berarti melakukan upaya mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga sulit ditolak keberadaannya. Perjalanan hadis pada setiap periode mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi. Baik, langsung saja, perkembangan hadis pada masa prakodifikasi atau sebelum pembukuan. Mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi, penulisan hadis dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Rasulullah SAW. Yang kedua, periode para sahabat. Yang ketiga, periode para tabi'in. Baik, yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus diturunkannya hadis. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Dan yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Hadis pada masa sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi bagi pengatur seluruh aspek kehidupan umat. Setelah Nabi SAW wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, dan periodenya biasa disebut dengan zaman sahabat besar. Adapun cara sahabat meriwayatkan hadis ada 2, yakni yang pertama dengan lafal asli, yakni menurut lafal yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW yang mereka hafal dan benar-benar lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafalnya karena tidak hafal lafalnya asli dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Para sahabat yang pindah ke daerah yang membawa perbendaharaan hadis sehingga hadis tersebar ke banyak daerah. Kemudian muncul sentra-sentra hadis sebagai berikut. Yang pertama, Madinah, dengan tokoh dan kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Yang kedua, Mekkah, dengan tokoh dari kalangan seperti Ibnu Abbas. Yang ketiga, ada Kufah, dengan tokoh dari kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat, Bashrah, dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Utsman bin Ghazwan.
Yang kelima, Syam, dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Mu'ad Abdul Jamal. Yang keenam, ada Mesir, dengan tokoh dari kalangan sahabat Abdullah bin Amr bin al-Ashar. Pada masa ini, muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya keliruan pada masa setelah sahabat itu antara lain, yang pertama, periwayatan hadis adalah manusia, maka tidak akan lepas dari kekeliruan. Yang kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. Yang ketiga, terjadinya periwayatan secara makna yang dilakukan oleh sahabat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.